Logika lucu Refly Harun saat membela FPI di sidang Rizik. Ditulis oleh Sardi di steward.com. Refly Harun dihadirkan sebagai salah satu saksi dalam sidang Rizik terkait kerumunan. Refly menjelaskan soal FPI yang sudah dibubarkan pemerintah beberapa waktu lalu karena dianggap memiliki ideologi yang berseberangan dengan asas Pancasila dan juga ulah meresahkan yang dilakukan belakangan ini. Mengenai alasan pembubaran tersebut, Refly Harun lalu menyampaikan wawasan hukumnya terkait persamaan warga negara di hadapan hukum. Negara tidak boleh melarang aktivitas setiap ormas walaupun dia tidak terdaftar atau pendaftarannya tidak diperpanjang karena masalah administrasi yang belum selesai, kata Refly Harun. Menanggapi aktivitas ormas tersebut, Refly Harun menilai pendapatnya tersebut sesuai dengan hak konstitusional. Ini bagian dari hak konstitusional, jadi hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Lanjutnya, saya benar-benar bingung dengan perkataan orang ini. Bagaimana mungkin negara tidak boleh melarang gerak-gerik ormas yang tidak terdaftar atau sedang pending? Kalau tidak melarang, sama saja tanpa undang-undang dan ormas tersebut bebas bergerak tanpa aturan. Mungkin Refly Harun ingin membela FPI, oke. Tapi coba pikir dulu, memang banyak ormas yang ada di Indonesia. Lebih dari 400.000 ormas tercatat di Kemendagri. Yang tidak terdaftar, pasti ada juga kan? Sebenarnya di negara ini, melanggar aturan itu sudah dianggap hal lumrah. Aturan dibuat untuk dilanggar. Begitulah pepatah miris yang dipercayai banyak orang. Sebenarnya pemerintah sudah memberikan toleransi dan kelonggaran. Dulu, FPI sempat tidak memperpanjang izin karena masalah ADART. Pemerintah tidak langsung membubarkan. Pemerintah juga tidak menindak tegas, justru manuver FPI inilah yang sangat tidak ada otak. Mereka justru menjadi-jadi dan mulai berani memberikan perlawanan terhadap pemerintah. Apalagi sejak Rizik pulang, mereka makin arogan dan tidak bisa diatur. Wajar kalau kemudian ormas ini diberantas. Seandainya FPI dulu main aman, tidak bikin ulah dan stay low, mereka mungkin masih eksis hingga kini meski tidak perpanjang izin. Jadi, Refly Harun ini hanya sekedar membela frontal tanpa melihat kekacauan seperti apa yang sudah dibuat oleh FPI. Apalagi kalau mengatakan ormas tidak harus berasas Pancasila. Ini lebih ngawur lagi. Boleh sih, tapi diberikan saja ormas di negara lain. Contoh di Timur Tengah sana tidak pakai Pancasila. Apalagi kita tahu ada poin ADART FPI yang bermasalah. Pasal 6 ADART FPI berbunyi, visi dan misi FPI adalah penerapan syariat Islam secara kafah di bawah naungan Khilafah Islamiyah menurut manhaj nubuwah melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hizbah dan pengamalan jihad. Konteks bahasanya sangat kabur dan tidak jelas, berpotensi disalahgunakan atau dijadikan tameng. Contohnya mereka sempat ngeles ingin menegakkan khilafah tanpa menghapus NKRI, sama saja bohong. Artinya, menegakkan khilafah di negara ini dan artinya Pancasila harus digusur kan? Mereka pikir kita semua goblok. Ditambah lagi Rizik pernah menyerukan soal NKRI bersyariah. Ditambah lagi, mereka ini suka main kasar, main hakim sendiri, suka bertindak seenaknya dan meresahkan. Wajar kalau ormas ini harus ditindak tegas tanpa ampun. Justru yang harus dipertanyakan adalah pihak-pihak yang membela ormas ini. Apa maunya? Mau pansos cari muka? Atau memang sengaja mau cari masalah untuk melampiaskan sakit hatinya yang kambuh? Terkait aturan yang berada di bawah undang-undang, Refly Harun menyebut harus bercermin pada dasar konstitusional yang diterapkan di Indonesia. Dia juga menjelaskan kekuatan hukum pada orang yang berada pada organisasi massa yang belum dianggap terlarang dahulunya. Ketika sebuah organisasi itu katakanlah hari ini dihukum bahwa organisasi tersebut dianggap organisasi terlarang, maka kita harus mengatakan bahwa ketika belum ada pernyataan bahwa organisasi tersebut adalah organisasi terlarang, maka tidak bisa dikatakan orang tersebut adalah dari organisasi yang terlarang. Katanya, ini saya masih kurang paham maknanya apa, tapi saya rasa ini kurang penting, karena ini masalah Rizik sendiri yang membuat kerumunan di Megamendung, acara maulid di Petamburan, dan juga berkomplot mengelabui Satgas COVID-19 saat di Rumah Sakit Umi. Mengenai FPI yang dibubarkan, ini juga karena ulah mereka yang sudah sangat meresahkan. Bagaimana menurut Anda? Dilema, bukannya minta maaf saat lebaran, novel malah provokasi slogan KPK. Ditulis oleh Niha Alif di steward.com. Kalau Tuhan sudah berkehendak, maka tak akan ada satupun manusia yang bisa menghalangi skenarionya, termasuk
skenario Tuhan dalam menghukum manusia pengkhianat yang merusak negara ini dari dalam. Baik dengan jubah agama maupun jubah pemberantas korupsi. Justru, balasan mereka lebih berat karena telah mempermainkan nama Tuhan dan hukum demi kepentingan pribadi dan juga golongan. Kemarin kita lihat betapa congkaknya Rizik Syihab menentang pemerintah dan hari ini tak berdaya di balik tahanan. Begitu juga dengan Novel CS. Mereka yang awalnya garang menyerang Jokowi pasca peristiwa penyiraman air keras, kini harus menuai dramanya. Satu persatu borok KPK terungkap dengan sendirinya. Mulai dari isu persekongkolan KPK dengan Tempo dan ICW, hingga kemesraannya dengan pimpinan DKI. KPK juga akhirnya ketahuan sering memeras tersangka korupsi hingga berani menekan hakim. Dan kini dengan adanya tes kebangsaan, sukses membongkar seluruh aib mereka. Tak pelak, Novel sang pengkhianat nomor 1 berteriak lantang melawan. Seperti dilansir dari detik.com, Novel Baswedan membuat cuitan di akun Twitternya dengan melesetkan slogan KPK menjadi tagar berani jujur pecat. PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, belum ada keputusan resmi terkait pegawai yang tidak memenuhi syarat atau TMS tes CPNS. Perlu kami tegaskan bahwa sejauh ini belum ada keputusan apapun terkait pegawai yang TMS tersebut sampai kemudian nanti ada keputusan berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak Kemenpan RB dan juga BKN, ujar Ali pada Jumat 14 Mei 2021. Menurutnya, seluruh pegawai KPK yang berjumlah 1.586 memiliki integritas. Hal itu sesuai dengan tujuan utama KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. Bagi KPK, seluruh pegawai yang berjumlah sekitar 1.586 orang adalah orang-orang yang penuh integritas dan itu aset bagi lembaga dalam ikhtiar pemberantasan korupsi, katanya. Untuk itu, tentu KPK akan mengambil keputusan yang terbaik sesuai aturan yang berlaku atas hasil TWK dari BKN tersebut, imbuhnya. Sebelumnya, Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan dan telah resmi dinonaktifkan. Novel Baswedan menyampaikan kekecewaannya itu dengan ikut memelesetkan slogan KPK tagar berani jujur hebat menjadi tagar berani jujur pecat. Kekecewaan tersebut disampaikan Novel lewat akun Twitternya @nazagista pada Rabu 13 Mei 2021. Potret pemberantasan korupsi negeri ini, tagar berani jujur pecat, tulis Novel, Kamis 14 Mei 2021. Kita lihat betapa rusaknya moral Novel Baswedan. Begitu mudahnya menodai institusinya sendiri hingga melesetkan slogan KPK gara-gara dirinya tak lulus tes. Apakah ia pikir 1.400-an pegawai KPK yang lolos tes berani tak jujur? Ini jelas pencemaran nama lembaga negara dan seluruh pegawai KPK. Ini juga mencerminkan minimnya rasa cinta negara dan tanah air dari seorang Novel. Kalaupun maksud Novel ingin menyindir pemerintah, tak seharusnya mempermainkan slogan institusi. Dia seharusnya berani menunjukkan bahwa tes kebangsaan tak menjamin kualitas rasa kebangsaan seseorang. Sebagai penyidik KPK yang harusnya intelek, Novel harus bisa menghadirkan tes uji pembanding yang menurutnya lebih cocok. Tak hanya teriak menyalahkan kualitas tes, tapi tak bisa memberi masukan yang cerdas. Saya teringat ada salah satu netizen menuliskan bahwa tes kebangsaan ini tak ada yang salah dan benar. Misal, pertanyaannya apakah sebagai pegawai boleh menikah lagi? Dijawab boleh, tentu benar secara perspektif agama. Tapi, kalau dijawab tidak boleh, maka mengindikasikan adanya kesetiaan terhadap aturan pegawai negara. Maka, tes kebangsaan ini bisa diibaratkan sebagai ujian untuk mengetes jiwa NKRI, atau bisa juga sebagai saringan terhadap kelompok radikal. Inilah makanya mereka yang panik dengan tes kebangsaan justru dipertanyakan lagi jiwa NKRI-nya. Selain itu, bisa juga Novel saat ini sedang sangat panik, seperti halnya ormas FPI yang dibredel pasca Rizik ditangkap. Bisa jadi, Andis akan segera digelandang KPK pasca ia disingkirkan. Tapi justru kecemasannya adalah doa kita semua. Minus Ernest Prakasa, Najwa Shihab, dan salah satu putri almarhum Gus Dur yang cinta buta dengan KPK. Kita harap Novel segera mengundurkan diri kalau masih punya malu. Kalau dengan Presiden, Firly Bahuri hingga institusinya sendiri saja begitu berani, apalagi dengan mempermainkan kasus korupsi untuk kepentingan sendiri. Semoga Tuhan segera melenyapkan sejarah orang ini dan mengganti dengan penyidik baru yang jauh lebih baik.